Selamat malam, saya Petronella Lua. Saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas 3 saya yang merupakan hasil telaah dari artikel yang disertakan di dalam link tugas 3 yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Jadi di sini saya akan memaparkan hal-hal penting yang terdapat pada artikel yang sudah saya baca, dan juga saya akan menyampaikan pendapat tentang apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel telah terimplementasi di Indonesia pada umumnya atau di sekolah di tempat saya mengajar. Dan di akhir saya akan menjelaskan contoh pengimplementasian outdoor education di sekolah saya. Berikut hal-hal penting yang saya temukan di dalam artikel yang tadinya berjudul A Scoping Review or Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Yang pertama, penelitian ini didominasi dengan metode penelitian kualitatif dan berfokus di sekolah dasar. Fokus utama penelitian ini adalah berfokus pada konteks sekolah dasar yang menunjukkan bahwa pendidikan di luar ruangan atau outdoor education ini lebih sering dipraktikkan dan diteliti pada jenjang usia sekolah dasar atau pada usia muda. Lalu penelitian di Nordik ini dipengaruhi oleh dua konsep unik yang menjadi dasar praktik outdoor education mereka, yaitu yang pertama Udeskol atau Uteskol yang merupakan praktik pembelajaran luar ruang mingguan atau reguler yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, seringkali di lingkungan terdekat sekolah. Konsep ini membedakan praktik Nordik dari model outdoor education di negara lain yang mungkin hanya bersifat sesekali atau berbasis perkemahan, seperti halnya di Indonesia dilakukan semacam study tour di akhir semester. Lalu yang kedua itu Friluftsliv atau sebuah filosofi yang berfokus pada kesejahteraan pengalaman dan apresiasi terhadap alam bebas, tidak hanya sebagai tempat belajar kognitif tetapi juga sebagai gaya hidup. Lalu hal penting yang keempat yang saya temukan di dalam artikel ini juga adalah penelitian Nordik sebagian besar berkonsentrasi pada perspektif guru, bagaimana guru merencanakan pelaksanaan dan memahami peran mereka dalam outdoor education. Lalu kesejahteraan atau well-being, dampak outdoor education terhadap kesehatan mental, fisik, dan suasana hati siswa, pembelajaran kognitif, bagaimana outdoor education mendukung penguasaan mata pelajaran tertentu terutama sains dan matematika. Lalu mata pelajaran multiples, outdoor education ini sering digunakan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran sekaligus. Lalu hal penting yang kelima yaitu studi ini mencatat bahwa guru Nordik cenderung melihat lebih sedikit hambatan dalam menerapkan pendidikan luar ruang dibandingkan dengan temuan dari penelitian internasional. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh studi ini mencatat bahwa guru Nordik cenderung melihat lebih sedikit hambatan dalam menerapkan pendidikan luar ruang dibandingkan dengan temuan dari penelitian internasional. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh dukungan institusional dan budaya serta pengakuan Udeskol sebagai praktik pedagogis yang valid dan rutin. Jadi karena didukung oleh lingkungan dan budaya, jadi studi tentang outdoor education di Nordik ini cenderung tidak memiliki hambatan dibandingkan dengan penelitian di luar Nordik atau taraf internasional. Artikel ini yang keenam, artikel ini juga menyoroti perlunya lebih banyak penelitian mengenai proses belajar mengajar yang sebenarnya terjadi di luar ruang. Jadi bagaimana interaksi antara guru dan siswa tercipta. Kurangnya penelitian tentang penggunaan sumber daya digital di luar ruang dan keterkaitan outdoor education dengan pendidikan untuk keberlanjutan atau education for sustainability. Terdapat kesenjangan dalam mengkaji bagaimana jalur pembelajaran siswa terhubung antara ruang kelas dan lingkungan luar ruang.
Dalam artikel ini juga menyoroti tentang tantangan dan desain tugas. Meskipun secara umum guru di Nordik merasa sedikit hambatan, namun dalam penelitian ini mengidentifikasi adanya kesulitan terutama bagi guru sekolah menengah dalam merancang tugas yang memadai yang secara koheren menghubungkan tujuan kurikulum dengan potensi lingkungan luar ruang. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah outdoor education sudah terimplementasi di sekolah yang ada di Indonesia? Menurut pendapat saya dan berdasarkan apa yang sudah saya baca juga, outdoor education sudah terimplementasi di sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia, namun belum seintens di Nordik. Outdoor education juga belum disertakan sebagai kegiatan reguler dalam pembelajaran di sekolah. Outdoor education hanya diterapkan dalam untuk mengatasi kebosanan siswa ketika belajar di dalam kelas. Jadi ketika kita sudah membawa sekian kali pertemuan pembelajaran di dalam kelas, dan guru pasti merasakan bahwa terkadang siswa itu terlihat sangat bosan dan sangat tidak nyaman dengan apa yang sedang dipelajari. Disitulah guru memutuskan untuk membawa siswa untuk mengalami pembelajaran, uh, menghadapi pembelajaran di luar ruangan atau outdoor education untuk mengatasi rasa bosan siswa dalam belajar. Nah, di tempat saya mengajar, outdoor education di sekolah saya itu sudah saya terapkan, yaitu tepatnya di SDN 001 Lompangnya, Makamulu, Kalimantan Timur, dengan latar belakang sekolahnya tidak jauh dari Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Jadi outdoor education ini saya implementasikan dengan dengan menerapkan pembelajaran melalui permainan seperti ekspedisi literasi pohon ajaib namanya. Lalu latar tempatnya itu di halaman sekolah atau area hutan terdekat. Jadi ada hutan, ada sungai, ada kebun, jadi kita belajarnya di alam. Nah, pada prosesnya siswa dibagi dalam kelompok dan diberikan peta teks atau dokumen yang harus dibaca secara kritis. Lalu peta tersebut berisi petunjuk dan teka-teki berbasis deskripsi atau narasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Lalu setiap petunjuk mengarah ke pohon ajaib yang telah ditempelkan kartu challenge. Jadi siswa ini diberikan tugas dan petunjuknya itu ditempelkan di pohon-pohon yang ada di sekitaran tempat kami melakukan outdoor education. Lalu challenge-nya itu seperti salah satu challenge-nya, contohnya misalnya tuliskan 3 ciri fisik pohon ini dan buat kalimat deskriptif yang indah. Hal ini bertujuan untuk menguji kemampuan literasi menulis siswa. Nah, dampak dari penerapan strategi outdoor education dalam peningkatan literasi siswa yang diterapkan melalui game pembelajaran gamifikasi ini, yaitu siswa lebih termotivasi karena ada unsur tantangan, pergerakan, dan pencarian harta karun atau game tadi. Siswa dipaksa membaca secara teliti atau kritis untuk membacakan teka-teki petunjuk dan menghasilkan teks deskriptif yang berkualitas sebagai produk akhir. Demikian, terima kasih.